Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan atau mentutorialkan cara pemasangan seal mechanical seal oli water pump KWN ya, atau Vario 150 125. Itu sama ya, pakai kodenya kode KWN. Tidak panjang lebar, lanjut saja. Pertama yang harus kita perhatikan pemasangan seal oli ini ya. Seal oli ini buat teman-teman jangan sampai terbalik. Seal oli yang ada bagian pegasnya atau pernya itu di bagian sini teman-teman, ngadep ke sini ya, ngadep ke sini, karena nanti kan di sini oli gitu, terjadi ada cipratan oli. Nah, kalau yang seal mechanical-nya kan sebelah sini. Jadi ketika dia terjadi kebocoran maka akan keluar lewat jalur sini. Jadi untuk pemasangan seal oli ini dipastikan jangan sampai terbalik ya, teman-teman. Lanjut kita pasangnya kasih sedikit pelumas aja teman-teman ya. Gitu, secukupnya aja biar pemasangannya mudah. Nanti setelah pemasangannya berhasil, dibersihkan kembali ya, dikasih pelumas oli di sini agar pemasangannya itu mudah. Langsung kita pasang aja ya teman-teman ya. Lihat, perhatikan yang ada pernya sebelah sini ya, karena nanti ini ada oli. Pertama kita pasang seal terlebih dahulu. Nah, kalau pengen lebih gampang dari sebelah sini teman-teman. Nah, jadi nekannya tidak kena per gitu ya. Kita tekan pakai tangan aja gitu ya, pelan-pelan. Kalau pakai pelumas tuh pastikan rata ya teman-teman ya, rata, jangan sampai miring gitu, nanti mempengaruhi keawetan seal tersebut ya. Seal ini seal olinya, jadi harus rata ya, dipastikan rata gitu permukaan ini, diperhatikan nih, rata, jangan ada yang miring. Nah, lihat nggak teman-teman? Nah, yang bagian ini itu harus rata ya teman-teman ya, harus rata seperti ini nih, tuh rata. Nah, oke, kita lanjut ke, mungkin kurang terlihat, kita lebih dekat sedikit ya. Pemasangan bearing dulu ya teman-teman ya. Kita bisa lakukan pemasangan bearing terlebih dahulu. Kasih pelumas sedikit aja biar lebih mudah. Nah, nanti setelah pemasangannya lagi tinggal ketok aja ini mah teman-teman ya, pakai palu. Nah, diganjalnya jangan pas lubang begini ya teman-teman ya. Pakai kayu, pakai alas supaya tidak lecet atau baret gitu ya. Tinggal dipukul aja pakai perasaan teman-teman ya. Nah, gini pelan-pelan aja. Nah, sudah berasa masuk, dipastikan ya teman-teman, pakai ketok dikit, jangan kencang-kencang. Nah, gitu ya. Jadi pakai perasaan aja gitu teman-teman ya. Selanjutnya untuk pemasangan seal mechanical, diusahakan jangan diketok ini ya teman-teman ya. Kalau saya biasa pakai ini nih teman-teman, bekas magnet tracker yang rusak, tracker magnet yang rusak, saya buat ke tukang bubut biar ngepas ke sini teman-teman tuh. Jadi pas pengetokannya tidak berpotensi pecah terhadap seal mechanical ini, keramik ini nih. Ini kalau diketok nih rawan pecah nih teman-teman. Kalau untuk pemasangan ini tidak perlu pelumasan ya, karena sini terdapat lem gitu ya. Lem ini buat menutupi agar tidak terjadi kebocoran seal air coolant gitu, atau air radiatornya tidak terjadi kebocoran. Oke.
Kita langsung pasang aja. Perhatikan teman-teman ya, pastikan ini rata dulu terlebih dahulu. Nah, pastikan rata. Nah, kenapa ini saya buat di tukang bubut? Karena biar ngepas. Nah, teman-teman, begitu ya, biar ngepas pemasangannya, jadi lebih mudah gitu kita memasangnya. Oke, langsung saja pastikan rata ya teman-teman, baru dipukul gitu pelan-pelan pakai perasaan. Nah, pakai perasaan dulu, dicek kembali gitu udah lurus apa belum. Kalau dipastikan udah lurus, untuk ngetoknya jangan renggang begini teman-teman, pastikan ini kepegang jadi tidak bergeser dia. Dikhawatirkan kalau bergeser ketika memukul si ininya kena si keramik ininya, dia rawan pecah masalahnya. Jadi biar aman kita tekan, sambil ditekan teman-teman ya, jangan sampai bergeser pemukulannya. Nah, sampai dia rata. Ini masih belum rata ya teman-teman ya. Jadi benar-benar ini ditekan, ini ditekan. Nah, lanjut pukul lagi sampai benar-benar rata gitu teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, keramiknya pun aman gitu ya teman-teman ya, keramiknya aman. Terus pastikan si bibir ininya tuh klem-klemannya rata gitu ya, rata. Jadi supaya terjadi kebocoran gitu. Ini kan rata ya teman-teman, tuh rata, mantap lah gitu ya. Jadi untuk pemukulannya lebih hati-hati gitu teman-teman ya. Nah, lanjut kita pasang ini nih teman-teman nih. Nah, untuk pemasangan ini harus dikasih pelumas ya teman-teman. Jangan lupa juga sediakan penggaris, karena jaraknya as ini yang nongol keluar nanti jaraknya 2 cm ya teman-temannya. Perlu diingat itu ya, dicatat perlu. Jadi biasanya bongkar aja gitu, tapi nggak memperhatikan gitu jaraknya berapa gitu masuknya. Jadi jarak as ini ke sini itu 2 cm ya. Buat teman-teman nanti untuk ini kita pakai ganjel lagi ya teman-teman ya. Nah, pakai lap diganjelnya teman-teman, biar tidak melukai gitu. Ini mah tinggal dipukul-pukul aja sih teman-teman ya, tapi pakai perasaan gitu pukulnya ya. Diganjel pakai ini boleh, nggak apa-apa ya teman-teman, tuh agar si bearingnya tidak keluar. Tuh nggak apa-apa, ini nggak pakai alas karena dia ketemunya sama bearing gitu ya. Diganjel begini aja ya teman-teman. Nah, langsung dipukul aja nggak apa-apa tuh. Nah, sambil dicek ya teman-teman, ini udah 2 cm apa belum. Nah, masih kurang 5 mili lah, sekitar 5 mili lagi. Kita cek lagi, jangan terus memukul ya teman-teman. Kurang 1 mili lagi ya teman-teman, tinggal pukul sedikit lagi. Ntar kalau kebablasan dia mentok ke sini teman-teman ya. Nah, ini 2 cm. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, pas 2 cm tuh, 2 cm. Nah, setelah ini lalu pasang penguncinya teman-teman, pin ini nih. Ini saya ganti
as full set sama seal mekanikal sama seal oli sama bearing ya teman-teman ya. Ada tuh yang satu set, karena tadinya saya mau ganti sealnya aja, si asnya itu korosi gitu, saya buang aja kemarin itu. Tinggal pemasangan pinnya ya teman-teman ya. Perhatikan nih, pakai pelumas dulu ya teman-teman ya. Terus ini bisa langsung diganjalkan aja ke sini teman-teman. Jadi mukulnya pelan-pelan aja ya, jangan kenceng-kenceng gitu. Nah, gitu ya, pelan-pelan aja teman-teman, jangan sampai. Ini bahannya lebih keras kok, jadi kesini nggak bakal luka dia. Tenang aja teman-teman ya. Tinggal digador aja gitu ya teman-teman. Nah, pastikan sudah rata, tuh kan, tidak luka. Nah, jadi mukulnya juga jangan pakai otot banget gitu ya teman-teman ya, kurang sedikit lah. Ini tinggal pukul sekali lagi, selesai ya teman-teman. Pemasangan seal mekanikal selesai, tinggal dipasang si o-ringnya. Di sini saya ganti yang baru ya teman-teman, o-ringnya. Nah, untuk o-ringnya info aja, ini mah beli yang satu set satu wadah itu ya teman-teman. Kayak gini nih teman-teman. Nah, di kayak gini tuh kita beli satu set, di online banyak. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan seperti ini tuh lebih mudah gitu. Ada lah gitu, walaupun memang kadang ada yang belum lengkap gitu. Untuk seal ininya, seal water pumpnya langsung dipasang aja. Nah, langsung kita pasang aja ya teman-teman ya. Untuk pemasangan ke unitnya nanti ya teman-teman, ini motornya juga masih, mesinnya masih di tukang bubut ini. Nah, oke, kita jangan dikencengin ya, ntar aja gitu, di pas mau pemasangan aja gitu. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, selesai, tinggal pasang di unitnya nanti, di motornya. Nah, untuk teman-teman nanti kalau mau masang lebih mudahnya di motornya, di motor pada 150 125, pastikan si mesin di motornya udah top. Nah, di sini juga ditopin nih teman-teman. Nah, lihat, perhatikan, ada tanda panah di sini, lurus dengan ini. Nanti pas masukinnya langsung masuk pin ininya ke noken as gitu, lebih mudah karena udah ditopin. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Mohon maaf apabila dari penyampaian saya kurang jelas atau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf seluas-luasnya. Oke, sekian untuk pemasangan seal mekanikal water pump Vario 150 atau 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.